Pendaftaran seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN sudah mulai buka Senin ini 18 April. Perkuliahan berkaitan dengan kebutuhan dunia kerja. Tren penjurusan juga bisa jadi berbeda dari masa ke masa. Apa kebutuhan lapangan kerja di Indonesia saat ini dan bagaimana pula dunia pendidikan menjawab tantangan ini? Kita akan bahas bersama dengan narasumber terkait. Di sebelah saya sudah ada Bapak Eri Ricardo Nurzal selaku Kepala Biro Perencanaan Ristek Dikti. Selamat pagi Pak Eri. Pagi Mbak. Dan juga di sebelahnya sudah ada Ibu Ina Lim selaku pemerhati pendidikan. Selamat pagi Mbak Ina. Selamat pagi Mbak Marisa. Saya mulai dari Pak Eri dulu. Nah, kebutuhan akan lulusan yang sesuai dengan lapangan kerja itu pasti kan berbeda dari zaman ke zaman ini Pak. Nah, bagaimana dengan sekarang? Sebetulnya Indonesia itu butuh lulusan jurusan apa agar pembangunan Indonesia itu berjalan? Ya. Jadi kalau kita bicara kebutuhan jurusan dari lulusan perguruan tinggi, tentu kita harus melihat apa rencana pemerintah ke depan. Nah, dalam hal ini pemerintah akan memfokuskan kepada beberapa sektor. Di antaranya adalah sektor energi, lalu kemudian pangan, lalu kemudian pariwisata, lalu kemudian ada maritim dan kelautan. Nah, sebagai contoh bahwa kita ke depan akan mengembangkan blok Masela yang ada di Ambon. Nah, karena itu kebutuhan akan teknik perminyakan, lalu kemudian teknik mesin, teknik elektro, kemudian teknik kimia, itu dibutuhkan untuk pembangunan-pembangunan yang ada di sana. Nah, karena itu Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mendorong perguruan tinggi yang ada di Ambon agar mengembangkan jurusan tersebut. Kita menugaskan Universitas Patimura dan juga Politeknik Negeri Ambon. Nah, pemerintah memberikan mandat agar orang-orang lokal yang berasal dari Maluku juga bisa memberikan kontribusi pembangunan yang ada di blok Masela tersebut. Nah, itu yang kita dorong dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Karena itu kami juga mendorong agar calon-calon mahasiswa juga harus melihat kemana arah pembangunan Indonesia ke depan dan juga disesuaikan dengan minatnya untuk ke arah sana dan juga passion, sehingga nanti ketika lulus maka akan muncul inovasi-inovasi karena sesuai dengan passion dan minatnya. Iya, betul sekali. Nah, kalau misalnya melihat data sekarang itu, apakah jurusan teknik itu sudah jauh lebih dominan dibandingkan dengan jurusan yang lain? Berapa persentasenya berapa? Karena dari data yang kami dapatkan di sini Pak, silakan diupdate kalau memang mungkin kurang update. 70% itu masih memilih sosial humaniora, sementara 30% itu sains dan teknik. Apakah datanya masih demikian? Nah, kita memang harus mendorong supaya pergeseran, supaya mahasiswa itu lebih berminat kepada engineering. Di antaranya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mendorong supaya institut selain Institut Teknologi Bandung juga ada di Sumatera. Nah, kita mendorong berdirinya Institut Teknologi Sumatera. Dan di Kalimantan juga kita mendorong Institut Teknologi Kalimantan. Dengan begitu maka minat dari mahasiswa-mahasiswa untuk sekolah teknik menjadi lebih tinggi dan juga harus diarahkan kepada kebutuhan-kebutuhan yang ada di pembangunan yang ada di Indonesia. Baik, nah bicara mengenai minat dan kebutuhan, apakah datanya sudah sama seperti itu Mbak Ina? Data yang Anda punya apa seperti Nah, apa? justru masih ada gap ya antara kebutuhan yang ada dan perencanaan pembangunan pemerintah dengan minat dari generasi muda, khususnya anak SMA dan orang tuanya. Karena orang tua di Indonesia cukup berpengaruh juga ya terhadap pilihan jurusan orang Indonesia. Nah, misalnya Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa selama ini kita memunggungi laut ya. Jadi sudah saatnya sejalan juga dengan kami dari jurusanku 2 tahun terakhir ini kami sibuk berkampanye, ayo menoleh ke laut gitu. Dan kalau kita lihat laut aja peluang karir dan bisnis dan juga jurusan-jurusan yang harusnya mulai dilirik itu masih belum dilirik. Jadi misalnya jurusan perikanan, dari survei saya terhadap 11.750 siswa SMA 3 tahun terakhir memang masih SMA swasta ya survei saya, tapi dari 11.000 hanya 12 siswa yang tertarik ke perikanan. Jauh banget. Hanya 4 ke teknik perkapalan, hanya 10 ke logistik dan supply chain. Nah, bukan masalah mereka tidak berminat ya, saya rasa karena ada 2 hal. Yang pertama ada yang salah persepsi, kemudian kurang informasi. Nah, salah persepsi ini kan banyak terjadi di masyarakat kita ya. Kita terlalu cepat menghakimi. Salah persepsinya gimana itu? Kita terlalu cepat menghakimi jurusan-jurusan tertentu gitu ya. Emang jurusan apa yang dihakimi? Lulusan matematika cuman bisa jadi guru gitu. Kemudian pertanian nyangkul. Perikanan, Bu Ina masa anak saya panas-panas ditambak gitu. Terus filsafat nanti ateis loh gitu. Jadi banyak persepsi di masyarakat yang harus kita luruskan. Jadi istilahnya otak kita harusnya di reinstall ulang gitu ya.
Jadi dikosongkan dulu. Padahal ini sebenarnya sangat potensial. Sangat potensial. Jadi misalnya pertanian, pertanian itu kan sebetulnya bukan jadi buruh tani, sama dengan ngambil teknik bukan jadi buruh pabrik. Bisa jadi bos kan? Pebisnis. Jadi memang sebagian besar anak Indonesia dari survei saya nomor 1 masih berminat ke manajemen, bisnis atau manajemen. Kalau ditanya kenapa, ya banyak kan pengen jadi pebisnis, masuk industri bisnis. Padahal kan setiap jurusan memungkinkan kita jadi pengusaha di bidangnya masing-masing. Betul. Tapi banyak orang tua yang misalnya anaknya mau ngambil biologi kelautan, mau jadi apa? Lalu Ya bisa jadi ya? pengusaha kayak Cahyo Alcantara misalnya. Iya, betul. Ya, marine biology, malah untuk anak-anak yang suka kegiatan outdoor, kan ada mata kuliah menyelam. Gitu. Nah, itu satu baru salah persepsi masih harus diluruskan. Yang kedua kurang informasi. Jadi informasi yang ada itu selama ini juga ini ya, misalnya dari website universitas. Kalau kita mau lihat daftar mata kuliahnya, kita klik program studinya, yang keluar itu kan masih visi misi universitas. Ya, kita mau menjadi lembaga pendidikan yang inovatif dan bermoral berdasarkan Pancasila gitu ya. Tapi ternyata banyak yang salah setelah Yang dibutuhkan masuk. sebetulnya informasi seperti apa? Jadi yang misalnya belum... anak SMA, dia suka kimia, ternyata dia ngambil teknik kimia. Begitu masuk, loh kok banyak matematika dan fisika isinya. Seandainya di website sudah ada daftar mata kuliahnya, kan dia udah lihat. Jadi selama ini website universitas kita itu kebanyakan tidak ada. Sebagian besar belum. Jadi bagi saya meneliti jurusan dan mata kuliah lebih mudah ke universitas yang lokasinya di ujung dunia dibandingkan yang 15-30 menit dari rumah saya gitu. Iya. Oke, berarti informasi di website itu perlu diperbaiki. Selain itu apa lagi? Diperbaiki. Kemudian ya mindset itu tadi ya. Mindset Orang tua. Lagian tren dengan perkembangan teknologi itu kan udah berubah banyak. Banyak profesi yang nggak ada namanya sudahan maksudnya. Nggak ada bajunya gitu. Iya, betul. Nah, sekarang itu kan kalau misalnya kita bicara mengenai minat itu, kalau yang kita lihat atau kita amati secara kasat mata itu kan sekarang e-commerce. Bagaimana ya kemudian menyinkronkan antara minat dari siswa-siswa kita itu terhadap kebutuhan pembangunan kita? Karena yang mereka lihat selama ini kan, widih kalau misalnya jadi pebisnis e-commerce tuh kayaknya oke. Masuk IT tuh kayaknya oke nih. Tapi padahal mungkin tidak sesuai dengan minatnya dia. Lalu bagaimana kita sinkronkan itu? Nah, minat itu sebetulnya kan itu tadi bukan berarti anaknya tidak berminat ya. Tapi karena terbatas aja. Kemudian juga tes-tes minat bakat yang ada di sekolah oleh psikolog. Sebetulnya ranahnya psikolog itu kan hanya memetakan profil anaknya. Sebaiknya jangan memberi saran tentang jurusannya. Karena kalau wawasan psikolognya juga terbatas, sampai kapanpun tidak akan muncul jurusan-jurusan seperti tadi, teknik perkapalan mungkin, atau bioproses, nanoteknologi gitu. Jadi jurusan-jurusan baru, social media, communication misalnya. Jadi itu mungkin nggak akan muncul ya. Jadi padahal kalau anak diceritain mungkin dia kemudian berminat. Nah, oleh sebab itu kita mau mensinergikan, memang kami bulan depan menyambut Hardiknas. Memang kami akan bersinergi dengan Kemdikbud, dengan Kemristek itu mengadakan education conference untuk memanggil berbagai pihak yang terkait gitu. Supaya sinergi. Iya, betul. Nah, Pak Eri, kalau gitu tadi kan kita sudah bisa menganalisa problemnya adalah informasi bagi para siswa itu kurang, mereka akhirnya jadi kebingungan gitu. Nah, bagaimana solusi yang Anda tawarkan untuk mengisi gap ini? Iya. Karena permasalahannya informasi, maka solusinya kita juga harus mengisi informasi supaya calon-calon mahasiswa itu bisa mendapatkan informasi yang tepat. Nah, di Kementerian Ristekdikti melalui Dirjen Pembelajaran Kemahasiswaan kita punya website. Di situ ada sistem informasi pendidikan dan tenaga kerja. Dan memang ini ditujukan untuk mahasiswa. Itu nanti kalau lulus itu kebutuhan tenaga kerjanya seperti apa atau kebutuhan lapangan kerjanya seperti apa. Itu semua ada di situ. Di situ diinfokan bahwa untuk bidang tertentu adalah kebutuhan tenaga pekerjaannya seperti ini dan juga berada di area mana. Nah, itu diinformasikan di website Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Itu apa alamatnya, Pak? Jadi www.belmawa.ristek.go.id. Nah, di samping pemerintah kami juga mendorong supaya inisiasi dari swasta itu juga muncul
Seperti misalnya di Ina. Bu Ina kan juga punya website terkait dengan jurusanku.com. Nah, di situ juga calon mahasiswa juga atau adik-adik SMA juga bisa mendapatkan informasi seperti itu. Di samping itu juga saya juga pelajari bahwa ada informasi dari pihak swasta. Dalam hal ini mereka membangun website terkait dengan informasi yang bisa diberikan. Itu ada website yang kita sebut dengan Youth Manual. Apa, Pak? Youth Manual. Youth Manual. Nah, di situ ada informasi-informasi yang diberikan kepada adik-adik mahasiswa terkait misalnya minat yang cocok sesuai dengan passion atau karakter dia terkait dengan perguruan tinggi atau jurusan di perguruan tinggi itu kemana. Dan juga diberikan nanti kira-kira rekomendasi terkait dengan profil adik-adik yang bisa masuk ke website tersebut, itu cocoknya untuk jurusan apa dan juga masuk ke industri apa. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang harus kita isi di Indonesia. Jadi itu didorong oleh pemerintah dan juga oleh swasta. Nah, kami juga sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Bu Ina terkait dengan pemberian informasi supaya adik-adik mahasiswa itu bisa mendapatkan informasi yang tepat sesuai dengan minat dan passion dan juga karakter dari dirinya sehingga nanti sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Nah, kita juga jangan hanya berpikir terhadap existing industri atau perusahaan yang ada. Nah, di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mendorong supaya bisa adik-adik nanti setelah lulus kuliah itu bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi kita tidak tergantung terhadap pekerjaan yang ada. Nah, itu yang kita dorong. Nah, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mempunyai program terkait dengan pelatihan kewirausahaan ketika mereka ada di perguruan tinggi. Di samping itu juga kita juga punya program supaya tumbuh atau terciptanya perusahaan pemula berbasis teknologi. Nah, dengan itu maka mahasiswa-mahasiswa setelah lulus juga bisa menciptakan lapangan kerja berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Jadi kita ada dua cara. Pertama, menggunakan atau memanfaatkan existing perusahaan atau industri yang ada. Yang kedua, kita mendorong supaya adik-adik mahasiswa itu bisa menciptakan pekerjaan atau bisnis atau lapangan pekerjaannya sendiri. Oke, baik. Namun fakta lapangan yang kami terima, Pak, jadi PTN ini ternyata jurusannya tuh masih umum gitu. Mungkin kurang bervariasi. Lalu bagaimana solusi mengenai hal ini? Nah, jadi terkait dengan kebutuhan pembangunan, kita juga kan menghadapi persaingan misalnya di tingkat Asia. Kita menghadapi masyarakat ekonomi Asia. Nah, untuk itu maka kebutuhan-kebutuhan akan insinyur menjadi tinggi. Nah, karena itu Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mendorong program studi terkait dengan profesi pendidikan keinsinyuran. Nah, dengan kita mendorong program tersebut yang kita mulai pada periode 2016-2017, kita juga nanti bisa menghadapi persaingan dari insinyur-insinyur yang ada di luar negeri. Nah, itulah langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mendorong supaya kualitas manusia Indonesia dalam menghadapi persaingan di tingkat global bisa meningkat. Oke. Mbak Ina, ada tips-tips mudah bagaimana siswa itu agar tidak salah jurusan gitu, tidak salah ngambil jurusan. Apa aja yang harus dipikirkan? Oke, ada 3 hal sih ya. Yang pertama, mengenal diri. Mengenal diri itu nggak cukup hanya minat. Itu tadi saya minat nonton film, berarti ngambil perfilman. Saya minat fashion, ngambil fashion design, jangan buru-buru gitu. Karena hampir semua cewek juga punya minat di fashion ya, maksudnya mungkin shopping gitu ya. Nah, jadi pertama kita harus mengenal diri dari sisi minat, bakat. Kemudian saya ingatkan, bakat tuh nggak hanya nilai di raport ya. Jadi banyak bakat yang tidak ada nilainya di raport sehingga orang tua lupa bahwa anaknya punya bakat di bidang tersebut. Kemudian yang ketiga, kepribadian. Kepribadian itu juga penting untuk mengerucutkan pilihan. Dan juga yang terakhir juga yang sering lupa dicek itu values. Life values and work values. Apa sih yang dianggap penting? Bagi setiap orang beda-beda. Meaning jadinya yang dicari apa? Jadi ada yang mencari kepemimpinan, ada yang pengen duitnya gede, ada yang pengen yang penting kerjaannya helpful to others ya, berguna bagi orang lain. Jadi itu kan membantu mengerucutkan pilihan. Caranya maksudnya apakah ada tes tertentu yang siswa-siswa kita itu bisa ambil? Ya, kalau tes itu terserah ya. Jadi banyak lembaga yang memberikan tes, tapi saran saya jangan dijadikan ramalan takdir gitu ya. Oh gitu. Jadi sebetulnya paling penting tuh explore.
Jadi menemukan minat itu berkaitan dengan exposure. Kalau kita nggak pernah masuk dapur gitu, kita juga less likely berminat untuk ke bidang kuliner misalnya. Jadi ada orang tua yang concern, Bu Ina, anak saya ini apa namanya mau ngambil kuliner, tapi di rumah aja masuk dapur nggak pernah. Atau bahkan ada yang sudah kuliah arsitek 2 tahun, tapi kerja part time-nya di dapur. Kemudian kok seru juga ternyata akhirnya ditinggal arsiteknya pindah. Jadi itu berkaitan dengan exposure ya. Kita tidak berminat kalau tidak pernah mengalami. Berarti jadi tugas orang tua. Nah ini dia komunikasi yang baik antara orang tua dan anak itu seperti apa agar mereka ini menjadi satu tim bekerja sama untuk memastikan bahwa jurusan yang diambil tepat. Ya, memang sebetulnya bersama-sama. Kurang tepat kalau dibilang memang hanya kalau orang tua maksa anak atau kalau membiarkan sepenuhnya anak mencari. Karena anak juga masih labil ya. Kan masih ikutan tren juga ya. Ya, jadi harusnya dua belah pihak. Orang tua memang di tengah kesibukan harus rela memberikan exposure yang beda-beda. Karena kegiatan anak Indonesia kan pagi sampai siang sekolah, pulang sekolah les sampai malam. Weekend kalau nggak main game ke mall. Akhirnya terbatas. Kalaupun kewirausahaan mau jadi entrepreneur, akhirnya sebagian besar generasi muda kita hanya kalau nggak ke arah kuliner, fashion. Karena di kota kita kerjanya we eat and we shop. Jadi itu yang diketahui. Padahal kita butuh lebih banyak problem-based businesses untuk mengatasi masalah. Gitu ya. Jadi di luar kegiatan itu udah capek-capek orang tua kerja, weekend mereka masih harus nganter ngajak mancing misalnya ya. Kemudian masih harus next week ke museum misalnya. Berarti intinya harus take time ya antara orang tua dan anak itu memang harus proses berkomunikasi. sejak kecil sebetulnya. Proses sejak kecil ternyata. Jadi bagi Anda yang mungkin sudah merasa terlambat, nggak apa-apa, mulainya sekarang aja gitu ya komunikasinya. Yang jelas kalau misalnya kita sebagai orang tua nggak boleh memaksakan anak itu ambil jurusan apa, atau nggak boleh terlalu membiarkan juga, betul-betul diamati anak itu minat bakatnya apa, kepribadiannya apa, values-nya itu apa. Terima kasih banyak Mbak Ina dan juga Pak Eri sudah ada di sini. Berikutnya kami akan hadirkan berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah di Indonesia Morning Show.